Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang hasil undian Liga Champions untuk babak 16 besar yang dilakukan kemarin. Dan menurut hemat saya teman-teman, ada beberapa tim besar yang akan bertemu tim underdog di babak 16 besar nanti, dan tentu itu menguntungkan bagi mereka. Tapi untuk sementara ini segala sesuatunya masih bisa kita nilai hanya di atas kertas, dan tentu kita berharap akan ada kejutan yang terjadi nanti, tapi sepertinya sulit ya untuk ada kejutan di pertandingan antara Copenhagen versus Manchester City. Tampaknya City akan bisa melewati babak 16 besar ini. Tapi untuk Madrid tidak akan mudah karena mereka akan bertemu tim asal Jerman Leipzig yang kita tahu selalu bermain dengan high pressing game dan akan bermain lepas serta terbuka. Dan jika Madrid tidak full tim akan sulit bagi mereka nih untuk bisa melewati babak 16 besar ini. Dan PSG mendapatkan lawan yang ringan loh. Ini gampang banget nih. Lawannya Real Sociedad ya. Kayaknya PSG akan dengan mudah melewati babak 16 besar ini. Ada pertandingan-pertandingan lainnya yang juga akan saya bahas. Tapi pertama-tama yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa Liga Champions ini syarat kejutan. Jadi dengan Copenhagen bisa lolos dari grup yang keras, ya tentu itu adalah bukti bahwa tidak ada yang pasti di Liga Champions. PSG bahkan in the last minute lolos ya, membutuhkan draw di Dortmund. Jadi memang nggak akan mudah nih. Apalagi City sekarang kita lihat saja performanya lagi sulit meraih kemenangan. Dan PSG masih up and down ya. Apalagi kan pelatih baru ya, Luis Enrique. Oke, saya akan membahas satu persatu ya pertandingan di babak 16 besar ya teman-teman. Hanya penjelasan yang singkat, padat, tapi tentunya jelas. Oke, match pertama, eng-eng. Wah ini dia nih teman-teman, FC Porto versus Arsenal. Tim yang saya support, Arsenal. Sejak 1990 bisa lolos dari fase grup, masih jauh lebih baik dong daripada MU, ya kan? Lawannya FC Porto. FC Porto jelas bukanlah tim underdog. Ini tim kuda hitam yang biasa membuat kejutan. Ini gak gampang teman-teman untuk Arsenal. Walaupun Arsenal formnya lagi bagus, tapi kita tahu penyakit dari Arsenal ketika nanti sudah memasuki putaran kedua, ya. Biasanya performa mereka akan merosot ke bawah. Nah ini harus dijaga oleh Arteta, apalagi jika ada pemain inti yang cedera. Tapi memang bedanya Arsenal musim ini, mereka punya Declan Rice sebagai jenderal lapangan tengah. Wah bagus sekali permainan The Rice. Dan Arsenal bisa lolos dengan mudah dari fase grup ya. Dan Porto, wah ini tim yang jago kandang nih. Apalagi pertandingan pertama akan bermain di kandang mereka sendiri. Jadi kemungkinan mereka akan keluar menyerang. Dan itu bagus bagi Arsenal, keluar aja menyerang. Arsenal suka main counter attack kan. Materi pemain mereka di depan bagus dan ideal untuk counter attack. Tapi kalau feeling saya teman-teman untuk pertandingan ini masih 50-50. Ya, belum tentu juga Arsenal bisa lolos nih dari babak 16 besar. Gak gampang nih lawan FC Porto. Jadi kalau bagi saya persentasenya 50-50, bukan tidak mungkin juga nih Porto membuat kejutan ya. Dan pertandingan kedua Napoli versus FC Barcelona. Nah, ini salah satu big match nih di babak 16 besar ini ya. Walaupun Napoli kita tahu lah ya, bukan tim yang besar yang biasa menjadi juara di Liga Champions. Tapi ya ini gak gampang juga nih bagi Barcelona ya, apalagi kita tahu form dari Barcelona lagi gak konsisten nih, mau menang aja sulit ya. Lawan tim seperti Girona aja gak bisa menang kan. Nah artinya ya Xavi harus cepat nih membenahi performa dari timnya, dan mereka harus bisa lebih solid lagi di pertahanan. Boleh menyerang, gak ada masalah mau main menyerang ya kan. Kan kalau mau cetak gol harus nyerang, tapi jangan lupa juga dong bertahan. Ya Napoli ini kan nothing tulus, tapi ya tampak ya musim ini mereka belum konsisten dan sepertinya mereka kehilangan pelatih mereka, Spalletti ya. Tapi kalau feeling saya untuk pertandingan ini, Napoli bisa membuat kejutan nih teman-teman. Barcelona harus hati-hati. Jadi untuk pertandingan ini juga bagi saya persentasenya adalah 50-50. Dan bisa juga Napoli seperti FC Porto nanti membuat kejutan loh teman-teman, hati-hati. Nah pertandingan ketiga PSG versus Real Sociedad. Ini udah paling gampang bagi PSG. Bukannya meremehkan Sociedad, udah PSG bagus timnya sebenarnya, tapi kan pelatihnya masih baru, jadi para pemain belum menyatu. Dan mereka sekarang punya materi pemain yang merata. Karena kan Neymar dan Messi sudah pindah ya. Tapi Mbappe memang masih menjadi pemain bintang, tapi Mbappe sekarang supportnya lebih baik. Tapi ya bagi Sociedad, kalau mereka mau lolos, ya mereka harus pintar bertahan sih. Karena PSG ini kalau tim lawan main menyerang, wah counter mereka cepat banget. Apalagi mereka punya pemain muda tuh, Emery ya, Zaire Emery. Wah gila banget tuh pemain-mainnya. Dengan Mbappe chemistry-nya bagus sekali itu.
Tapi ya kalau bagi saya persentasenya ini 60% bagi PSG, 40% bagi Sociedad. Tampaknya PSG akan lolos dari babak 16 besar ini. Dan pertandingan keempat ini juga big match bagi saya, Inter Milan versus Atletico Madrid. Ini big match teman-teman. Apalagi Inter Milan performanya lagi bagus di Serie A. Atletico Madrid ya kita tahulah tim yang biasa membuat kejutan ya. Saya ingat beberapa musim yang lalu mereka bisa menyingkirkan Liverpool loh dari Liga Champions. Kalau nggak salah menang di Anfield. Pelatihnya masih Simeone, sudah lama dia melatih Atletico Madrid ya. Tapi Inter Milan lagi on fire dan tim ini finalis dari musim lalu and mereka materi pemainnya merata, bagus sekali materi pemain dari Inter. Kalau menurut saya ini dari tim-tim yang berkompetisi di Serie A, Inter Milan punya materi pemain yang bagus loh teman-teman. Dan mereka tajam sekali di depan. Pelatihnya juga Inzaghi pintar ya, nggak selalu bermain pragmatis dan permainan mereka mengandalkan high tempo game. Mereka main high tempo loh Inter ini. Lawannya Atletico Madrid yang biasa bisa menjengkelkan tim-tim lawan ya kan, karena mainnya keras, memperlambat tempo, mainnya counter, temponya nggak mau mereka naikin, buat para pemain tim lawan frustasi. Tapi feeling saya untuk pertandingan ini Inter Milan yang akan lolos. Jadi saya memberikan persentase 55% Inter, 45% Atletico Madrid. Next match PSV Eindhoven versus Borussia Dortmund. Borussia Dortmund bagus banget ya di fase grup ya, tanpa Jude Bellingham mereka mainnya lebih galak sih, lebih banyak mencetak gol. Dan PSV memang tim yang kuat. Tapi kalau menurut saya pengalaman dari para pemainnya masih minim ya. Mereka jarang loh lolos dari fase grup ya. Jadi kalau feeling saya nih Dortmund yang lebih unggul nih teman-teman. Feeling saya Dortmund akan bisa lolos dari babak 16 besar ini. Performa mereka lagi bagus kok. Ya, dan mereka juga punya defensive line yang kuat ya. Sulit sekali menjebol gawang dari Dortmund. Jadi feeling saya untuk pertandingan ini 55% bagi Dortmund, 45% bagi Eindhoven. Next match Lazio versus Bayern Munchen. Memang di atas kertas ini tampak pertandingan yang mudah bagi Munchen. Tapi Lazio tim yang kuat di Italia juga teman-teman. Ya, walaupun kita tahu performa mereka masih biasa-biasa saja, tapi Lazio punya kemampuan untuk mencetak gol yang baik. Dan Munchen akan sulit lawan Lazio, karena Lazio mainnya agresif banget. Tapi ya tentu Munchen unggul dari segi materi pemain, dari pelatih mereka Tuchel yang punya pengalaman yang luar biasa di Liga Champions ya. Pernah membawa PSG masuk ke final, oke lah kalah, tapi kemudian membawa Chelsea masuk ke final dan menjadi juara. So for this match, saya unggulkan Bayern Munchen untuk lolos. Dengan persentase 40% Lazio, 60% Munchen. Mungkin kalaupun Munchen kalah, mungkin Munchen kalah ketika bermain away ya, ketika di kandang Lazio. Tapi mereka akan bisa recover nanti di Jerman. Dan next match, Copenhagen versus City. Ini gampang banget bagi Manchester City. Enak banget dapat Copenhagen. Copenhagen yang lolos dengan susah payah ya, dari grup yang ada MU dan Munchen ya. Dan juga ada Galatasaray ya. Dan mereka punya pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix. Tapi berat lah ya lawan Manchester City. Gimana caranya mau mengalahkan City ya? Memang City sekarang performanya belum konsisten, tapi kita tahu kan perlahan-lahan tim ini nanti makin panas permainannya. Apalagi nanti kemungkinan De Bruyne akan bisa bermain ya. De Bruyne sudah latihan kembali loh. Mungkin dia Januari akhir sudah main nih bagi City nih. Ini kan Februari mainnya. Wah ini mah berat bagi Copenhagen. Saya gak yakin mereka akan bisa membuat kejutan. Enggak lah, gak bisa. City is too strong. City terlalu bagus. Bahkan di fase grup mereka menang terus-menerus kan. Sama seperti Madrid ya. Jadi feeling saya untuk match ini ya 40% Copenhagen, 60% bagi City. City akan lolos dari 16 besar ini. Final match, Leipzig versus Madrid. Ini yang bahaya buat Madrid. Ya, mungkin teman-teman bingung, bahaya apanya Bung? Bahaya lah. Lawan tim asal Jerman, apalagi Leipzig yang nothing to lose. Organisasi permainannya rapi. Mereka tim yang produktif juga. Dan mereka juga tentu biasa membuat kejutan. Bahaya ini Madrid. Apalagi Madrid kita tahu banyak pemainnya yang silih berganti cedera. Nah ini yang harus dijaga nanti Jude Bellingham. Jangan terus-menerus dimainkan juga dong. Ancelotti gimana sih? Bahaya loh. Nanti kalau Jude Bellingham cedera berat bagi Madrid untuk mencetak gol. Sekarang kan Jude Bellingham adalah sumber gol juga ya bagi Madrid ya. Jadi Jude Bellingham ini harus dijaga juga. Jude harus fit 100% nanti di babak 16 besar. Dan tentu kita harapkan Vinicius Junior sudah bisa bermain. Joselu bagus juga ya, bisa mencetak gol ya. Jadi kalau untuk pertandingan Madrid ini ya saya masih memberikan persentase 50-50 ya. Mungkin teman-teman bingung juga kenapa sih 50-50? Ya gak akan gampang bagi Madrid, lihat saja nanti. Justru mereka harus fokusnya itu lawan tim asal Jerman seperti ini, Leipzig. Gak akan gampang, betul Union Berlin bisa mereka kalahkan, tapi Union Berlin kan beda jauh ya dengan Leipzig ya. Dan tim-tim asal Jerman itu ketika masuk ke babak knockout itu ya biasa permainannya akan berubah sih. Mungkin mereka akan bermain Grendel nih, akan bermain bertahan, main counter, bahaya juga nanti untuk Madrid. Jadi kalau bagi saya pertandingan Madrid tuh masih 50-50. Ya memang sih kalau kita ngelihat di sebelah kanan ya, kanan itu ada tim-tim kuat ya, ada Munchen, ada City, artinya akan bermain sebagai tim tamu ya di babak 16 besar kan. Kan yang sebelah kiri itu kan tim tuan rumah dulu ya. Nah artinya nih sebagai tim tamu, kalau ada tim yang unggulan ini kalah, tentu nanti mereka harus bekerja lebih keras lagi di match kedua, di return leg ya, atau di leg kedua.
Tapi memang untuk sementara ini kalau di atas kertas ya tampaknya semua tim unggulan akan lolos. Tapi feeling saya teman-teman pasti akan ada kejutan. Di 2 pertandingan dari babak 16 besar di mana kemungkinan akan ada tim unggulan yang tersingkir. Ya, lihat saja nanti. Apalagi sekarang kan kita tahu kalender pertandingan semakin banyak ya bagi tim-tim besar ya. Nah, nanti faktor kelelahan juga bisa menjadi faktor yang menyulitkan tim-tim unggulan ini untuk bisa meraih kemenangan. Jadi ya kalau bagi Madrid saya gak yakin sih kali ini mereka akan menjadi juara, tapi feeling saya ini mengarah ke untuk sementara ini ya mengarah ke Manchester City karena memang mereka adalah tim yang kompak. Oke lah di Liga Inggris mereka lagi down performanya, tapi di Champions mereka menggila. Luar biasa tim ini. Ya prediksi dari teman-teman seperti apa? Silakan teman-teman bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan tentu, oh ya saya berharap Arsenal bisa lolos minimal sampai semifinal lah. Ini tim yang bagus loh. Memang Arsenal kalau dulu tuh ya tim unggulan. Tapi kalau bagi saya nih sekarang ini ya Arsenal sebetulnya bukan tim unggulan di Champions. Karena banyak pemain-pemain muda juga kan di skuad mereka. Tapi ya tetaplah mereka adalah tim yang kuat dan saya berharap mereka bisa lolos minimal sampai semifinal. Kalau bisa nanti Arsenal ketemu Madrid saja. Tapi kalau feeling saya nih, ya prediksi saya mungkin nanti Madrid ketemu City di semifinal jika 2 tim ini lolos terus ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.